Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati, Ibu Dr. Diana Hernawati, SPD MPD, dan Bapak Egy Nuryadin, SPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Fisiologi Hewan kelas B, dan teman-teman semua yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi mengenai sistem reproduksi hewan dengan anggota kelompok sebagai berikut. Saya, Silvi Susilawati, sebagai moderator dan sekaligus pemateri pertama, akan membawakan materi mengenai sistem reproduksi pada hewan vertebrata. Kemudian ada Ajeng Pradita sebagai pemateri kedua dengan pembahasan materi tentang siklus menstruasi, kehamilan, dan persalinan. Kemudian ada Rina Rostika Dewi sebagai pemateri ketiga membahas tentang menopause, ereksi dan ejakulasi, serta kontrasepsi. Kemudian yang terakhir ada Yesi Susilawati sebagai pemateri keempat membahas mengenai sistem reproduksi pada hewan invertebrata serta kelainan pada sistem reproduksi. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai sistem reproduksi pada hewan vertebrata. Suatu organisme dikelompokkan ke dalam organisme hidup ketika memenuhi syarat sebagai organisme hidup. Di antaranya adalah dapat bereproduksi. Reproduksi adalah kemampuan suatu organisme untuk berkembang biak atau memperbanyak keturunan dengan tujuan untuk menjaga kelangsungan hidup. Reproduksi juga merupakan cara mempertahankan diri yang dilakukan oleh semua organisme untuk menghasilkan suatu generasi selanjutnya. Meskipun sistem reproduksi tidak berkontribusi langsung pada keseimbangan dan pertahanan hidup dalam suatu habitat, tetapi proses reproduksi berperan penting dalam siklus kehidupan semua organisme. Nah, berdasarkan awal terbentuknya individu baru, proses reproduksi dibedakan menjadi reproduksi aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual adalah proses perbanyakan organisme tanpa melalui proses pertemuan antara dua macam gamet jantan dan betina. Berbagai cara reproduksi secara aseksual diantaranya adalah proses reproduksi melalui pemisahan atau pembelahan sel menjadi dua anak sel baru atau disebut dengan pembelahan biner, dan masing-masing sel dapat tumbuh menjadi individu dewasa, misalnya pada bakteri, amuba, paramecium. Reproduksi aseksual lainnya melalui cara fragmentasi, yaitu potongan tubuh bisa menjadi individu baru, misalnya cacing planaria atau cacing pipih, serta cara partenogenesis, yaitu berkembangnya sel telur menjadi individu baru tanpa didahului oleh peleburan dengan spermatozoa, misalnya kutu daun, kutu air, dan beberapa invertebrata lainnya. Sedangkan reproduksi seksual adalah proses perbanyakan diri melalui perkawinan atau pertemuan dua sel gamet, yaitu jantan dan betina. Sel gamet jantan dan betina tidak selalu dihasilkan oleh individu yang berbeda dalam satu spesies. Namun ada pula yang dihasilkan oleh satu individu atau yang disebut dengan hermaprodit. Proses gametogenesis menghasilkan banyak variasi genetik. Hal ini karena masing-masing materi genetik separuh berasal dari induk jantan dan separuhnya dari induk betina. Namun demikian, tidak semua materi genetik ditemukan oleh induknya, tetapi ada pula materi genetik vertebrata, misalnya ikan, katak, dan beberapa hewan melata, yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan genetik adalah suhu lingkungan. Untuk terjadinya individu baru, proses reproduksi seksual diawali dengan proses fertilisasi atau peleburan dua macam gamet jantan dan betina. Berdasarkan tempat dan proses terjadinya
terjadinya fertilisasi, reproduksi seksual dibedakan menjadi fertilisasi eksternal dan internal. Fertilisasi eksternal adalah proses fertilisasi yang terjadi di luar tubuh individu, yaitu berlangsung dalam suatu media cair, misalnya air. Contohnya pada ikan dan katak. Gamet jantan dan betina dilepas di dalam air sehingga terjadi fertilisasi. Beberapa hewan dengan cara reproduksinya dengan fertilisasi eksternal mempunyai tempat hidup di air atau akan kembali ke lingkungan air bila bereproduksi. Sebagian besar hewan invertebrata air, ikan, dan katak, fertilisasi terjadi secara eksternal. Dibanding dengan fertilisasi secara internal, fertilisasi internal merupakan proses fertilisasi yang tingkat keberhasilannya lebih mudah. Hal ini karena proses peleburan sel gamet terjadi di dalam saluran reproduksi induk betina, tetapi jumlah anak terbatas dengan bentuk atau tipe uterus sebagai tempat perkembangan embrio. Kemudian, organ reproduksi internal dan eksternal. Organ reproduksi dibedakan menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Organ reproduksi eksternal merupakan organ reproduksi yang berada di luar ruang tubuh. Organ reproduksi internal diantaranya saluran reproduksi, kelenjar aksesoris, dan gonad. Sebagai organ reproduksi internal, gonad merupakan organ reproduksi yang mempunyai fungsi utama, yaitu menghasilkan sel gamet dan hormon seks. Gonad pada hewan betina disebut ovarium yang menghasilkan sel telur. Pembentukan bakal sel gamet, spermatozoa dan oosit di gonad terbentuk pada masa embrional, yaitu saat fetus masih berada di dalam uterus induk. Sebagian besar mamalia dan vertebrata lainnya secara definitif organ reproduksinya dapat dibedakan antara hewan jantan dan betina. Namun beberapa spesies invertebrata, misalnya cacing tanah, dalam suatu individu mempunyai dua macam gonad, yaitu jantan dan betina. Kemudian, struktur dan fungsi organ reproduksi. Sistem reproduksi vertebrata pada umumnya hampir sama antara hewan dari takson satu dengan lainnya, yang tersusun oleh organ reproduksi primer, testis, dan organ reproduksi sekunder, misalnya saluran reproduksi dan kelenjar aksesoris jantan. Yang membedakan adalah struktur dan bentuk organ reproduksinya. Perbedaan tersebut berhubungan dengan lingkungan tempat hidup, kemampuan reproduksi, dan bentuk plasentanya. Berdasarkan tempat perkembangan embrio, vertebrata dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu ovipar, ovovivipar, dan vivipar. Ovipar adalah jenis reproduksi hewan dengan cara bertelur. Embrio tersimpan di dalam telur yang berkembang setelah dikeluarkan dari tubuh induknya dan dierami hingga menetas. Beberapa contoh hewan ovipar diantaranya adalah serangga, unggas, dan beberapa jenis reptil seperti cicak dan tokek. Kemudian ada ovovivipar, merupakan cara reproduksi hewan dengan bertelur dan beranak. Setelah terjadi pertemuan antara spermatozoa dan oosit, terbentuklah zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Hewan yang tergolong dalam ovovivipar diantaranya adalah beberapa jenis reptil seperti kadal dan ular boa dan ikan. Kemudian vivipar merupakan kelompok hewan di mana embrionya berkembang di dalam uterus induknya. Embrio mendapat makanan dari darah induk melalui plasenta. Selanjutnya, embrio tumbuh dan berkembang terus hingga siap untuk dilahirkan. Contoh hewan vivipar adalah kelompok mamalia.
Nah, selanjutnya yaitu adalah macam sistem reproduksi pada vertebrata. Hewan vertebrata dibedakan menjadi beberapa kelas, yaitu Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Yang pertama itu ada sistem reproduksi pada Pisces. Berdasarkan jenis kelaminnya, ikan dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ikan biseksual, uniseksual, dan hermaprodit. Ikan biseksual mempunyai 2 jenis kelamin, yaitu jantan dan betina dalam satu spesies, atau dapat dibedakan ikan jantan dan ikan betina dalam spesies yang sama. Ikan jantan memiliki testis dan saluran reproduksi jantan, sedangkan ikan betina memiliki ovarium dan saluran reproduksi betina. Ikan uniseksual hanya mempunyai satu jenis kelamin saja. Pada umumnya, jenis kelamin yang dimiliki adalah betina. Misalnya, ikan Amazon molly atau nama ilmiahnya Poecilia formosa. Ikan ini merupakan ikan parasit seksual terhadap spesies lain dalam satu genus yang sama. Spermatozoa dari spesies lain hanya berperan dalam stimulator perkembangan sel telur atau oosit menjadi embrio. Dengan demikian, tidak terjadi penyatuan kromosom dari spermatozoa dan sel telur, sehingga embrio yang berkembang mempunyai jenis seksual betina. Kemudian, ikan hermaprodit adalah ikan yang mempunyai 2 jenis kelamin yang berbeda dalam satu tubuhnya. Berdasarkan perkembangan pematangan atau pendewasaan gonadnya, dibedakan menjadi hermaprodit sinkroni, hermaprodit protandi, dan hermafrodit protogini. Ikan merupakan kelompok hewan ovipar, namun ada beberapa spesies yang bereproduksi dengan cara ovovivipar. Contohnya yaitu ikan hiu. Organ reproduksi ikan dibedakan menjadi organ reproduksi eksternal atau kloaka dan internal, contohnya ovarium, oviduk, testis, dan urogenital taslis. Sel telur yang dihasilkan oleh ovarium dilepas ke lingkungan melalui oviduk dan selanjutnya melalui kloaka. Bersamaan dengan itu, ikan jantan juga melepaskan spermatozoa dari testis yang disalurkan melalui urogenital, yaitu saluran kemih dan saluran reproduksi jantan, dan keluar melalui kloaka sehingga terjadi fertilisasi di dalam air, atau disebutnya dengan fertilisasi eksternal. Proses perkembangan reproduksi ikan mulai dari gametosis hingga membentuk zigot disebut prognesis, atau proses awal sebelum terjadinya diferensiasi dari proses perkembangan embrio. Proses selanjutnya disebut sebagai embriogenesis yang mencakup pembelahan zigot, blastulasi, gastrulasi, dan neurulasi. Proses selanjutnya adalah organogenesis, yaitu pembentukan organ tubuh. Perkembangan embrio ikan melalui beberapa tahap, yaitu tahap perkembangan zigot sampai organogenesis, embrio transisi, dan pasca embrio. Selanjutnya ada sistem reproduksi pada amfibi. Amfibi adalah jenis hewan yang tergolong ovipar. Organ reproduksi eksternal berupa kloaka, sedang organ reproduksi internal berupa gonad dan saluran reproduksi. Fertilisasi katak terjadi di luar tubuh atau di lingkungan perairan. Pada katak betina, sepasang ovarium akan dilepaskan sel telur ke lingkungan melalui saluran yang disebut oviduk. Ovarium katak memiliki struktur seperti kantong berongga yang diselimuti oleh jaringan mesovarium, yaitu lapisan tipis dari jaringan peritoneum. Struktur kantong berongga tersebut bermuara pada saluran ovarium yang panjang. Pada musim kawin, folikel-folikel yang berisi sel-sel telur tumbuh dan berkembang hingga terbentuk sel telur dewasa matur yang siap untuk disekresi melalui saluran ovarium menuju oviduk.
Berdasarkan tempat dan fungsinya, oviduk katak dibedakan menjadi 3, yaitu bagian mulut oviduk, dan kantung oviduk. Mulut oviduk dilapisi oleh jaringan epitel bersilia yang membantu transportasi sel-sel telur menuju saluran oviduk. Mulut oviduk berfungsi sebagai tempat awal sel telur dewasa masuk ke saluran oviduk. Saluran oviduk bagian pangkal berdinding tipis, lurus dan pendek, kemudian di bagian tengah dindingnya tebal, sangat panjang dan berkelok-kelok. Saluran ini berfungsi sebagai tempat transportasi sel telur menuju kantung telur. Sepanjang saluran oviduk kantong telur. Kantong telur berfungsi sebagai tempat penampungan sel-sel telur yang siap untuk pemijahan. Akhir dari pemijahan atau pelepasan sel telur diikuti oleh pelepasan spermatozoa oleh katak jantan. Pada katak jantan, spermatozoa dihasilkan oleh sepasang testis. Masing-masing testis melekat di bagian atas ginjal. Jaringan peritoneum yang berfungsi untuk melekatkan kedua organ tersebut dikenal dengan nama jaringan mesorsium. Setiap sel telur katak yang dikeluarkan ke lingkungan perairan dilapisi oleh membran vitelin dan dilindungi oleh lapisan jeli yang berbentuk seperti gumpalan telur, kemudian berkembang menjadi berudu. Kemudian ada sistem reproduksi pada reptil. Kadal, kura-kura, dan ular merupakan hewan yang fertilisasinya terjadi di dalam tubuh atau fertilisasi internal. Organ reproduksi reptil betina terdiri atas sepasang ovarium sebagai organ reproduksi primer dan saluran reproduksi oviduk. Ovarium berbentuk oval dengan permukaan yang tidak rata atau benjol-benjol. Ketika terdapat folikel-folikel yang dewasa. Letak ovarium tepat di bagian ventral kolumna vertebralis dan terpisah atau tidak menyatu dengan saluran oviduk. Ovarium diikat oleh tangkai ovarium yang terletak berdekatan dengan mulut oviduk sehingga memudahkan sel telur atau oosit yang dewasa untuk masuk ke oviduk. Sel-sel telur tersimpan di dalam folikel-folikel ovarium, mulai dari folikel yang mengandung sel telurnya masih muda hingga sel telur dewasa yang siap untuk dibuahi spermatozoa. Sel telur ini mulai berkembang ketika masa dewasa reproduksi. Sebagai contoh, pada iguana betina, masa dewasa reproduksi antara 2-4 tahun. Oviduk reptil dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu infundibulum, magnus, uterus, dan kloaka. Fertilisasi terjadi ketika spermatozoa membuahi sel telur yang baru dilepas ovarium di oviduk. Selama masa pengeraman, makanannya diperoleh dari cadangan makanan yang ada di dalam telur. Reptil jantan menghasilkan spermatozoa di dalam testis. Spermatozoa bergerak di sepanjang saluran reproduksi jantan yang langsung berhubungan dengan testis, yaitu epididymis. Dari epididymis, spermatozoa bergerak menuju vas deferens dan berakhir di hemipenis. Kemudian, ada sistem reproduksi pada aves. Aves termasuk hewan ovipar, tidak memiliki organ reproduksi eksternal. Organ reproduksi internal meliputi ovarium dan saluran reproduksi betina, yaitu ada oviduk dan kloaka pada hewan betina. Organ reproduksi jantan meliputi testis dan saluran reproduksi jantan, yaitu epididymis yang menyatu dengan vas deferens dan kloaka. Fertilisasi secara internal di dalam tubuh induk betina. Ovarium mengandung banyak sel telur yang masing-masing tersimpan dalam folikel. Folikel yang dewasa adalah folikel yang mengandung sel telur siap untuk ovulasi. Folikel ini ditandai dengan ukurannya yang besar dan kematangan kantung kuning telur.
Ovarium diselimuti fimbria, yaitu pangkal oviduk berbentuk corong. Pada burung atau ayam jantan terdapat sepasang testis, sepasang vas deferens dan kloaka. Testis terletak di rongga abdomen, melekat pada bagian dorsal dari rongga abdomen dan dibatasi oleh ligamentum mesorcium. Testis ayam berbentuk oval, warna putih krem, terbentuk oleh lapisan albuginea yang tipis transparan. Testis tersusun oleh tubulus seminiferus sebagai tempat spermatogenesis dan jaringan intestinal yang terdiri atas intestinal atau sel Leydig. Organ selanjutnya setelah testis adalah saluran yang merupakan muara spermatozoa dari testis atau saluran efferens, dan saluran yang merupakan perpanjangan dari epididymis yang disebut dengan saluran deferens. Kemudian ada sistem reproduksi pada mamalia. Mamalia merupakan hewan vivipar. Mamalia memiliki organ reproduksi yang lengkap, baik eksternal maupun internal, sehingga fertilisasi terjadi secara internal. Ovarium mamalia sepasang sebagai organ reproduksi primer dan mempunyai dua fungsi utama, yaitu menghasilkan sel telur dan hormon steroid. Oviduk dilapisi oleh sel epitel bersilia yang membantu transportasi sel telur menuju uterus, serviks, dan keluar tubuh melalui vagina atau vulva. Testis mamalia seperti hewan lainnya tersusun atas tubulus seminiferus sebagai tempat terjadinya spermatogenesis. Testis mamalia berjumlah 1 pasang dan tersimpan di dalam kantong testis atau skrotum. Spermatozoa yang dihasilkan testis ditampung oleh rete testis dan bergerak keluar tubuh melalui vas efferens, epididymis, vas deferens, dan selanjutnya menuju uretra. Spermatozoa yang telah masuk ke dalam saluran reproduksi betina bergerak menuju uterus dan oviduk untuk melakukan fungsinya, yaitu fertilisasi. Sel telur haploid dibuahi spermatozoa haploid juga di saluran oviduk bagian ampula. Selanjutnya membentuk zigot atau 2N atau diploid yang selanjutnya bergerak menuju dan menempel pada dinding endometrium uterus. Zigot akan berkembang menjadi embrio dan fetus. Selama proses pertumbuhan dan perkembangan zigot menjadi fetus, zigot memperoleh makanan dan oksigen dari uterus induk melalui plasenta. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai siklus menstruasi. Proses pemasakan sel telur merupakan peristiwa yang membentuk suatu siklus. Siklus pemasakan sel telur ini pada kebanyakan mamalia disebut dengan siklus estrus, sedangkan pada primata disebut dengan siklus menstrual atau menstruasi. Nah, jadi siklus menstruasi ini terjadi pada primata dan manusia. Proses menstruasi ini merupakan proses keluarnya darah dari dalam uterus yang diakibatkan oleh terlepasnya lapisan dinding rahim disertai dengan pelepasan endometrium. Nah, menstruasi ini terjadi pada setiap bulan. Siklus menstruasi ini dikendalikan oleh hormon-hormon reproduksi yang dihasilkan oleh hipotalamus, hipofisis, dan ovarium. Nah, siklus menstruasi ini terjadi pada tubuh hewan betina. Dalam tubuh hewan betina, ovum mampu bertahan hidup dengan keadaan baik dan siap dibuahi hingga 72-96 jam setelah ovulasi. Pada hewan, selama siklus menstrual terdapat beberapa perubahan di dalam tubuh dan organ reproduksinya. Perubahan tersebut diantara lain yaitu perubahan keadaan ovarium, perubahan rahim yang ditandai dengan ketebalan endometrium, dan tingkat hormon. Selanjutnya, untuk fase menstruasi ini dibagi menjadi 3, yaitu fase folikular, fase ovulasi, dan fase luteal. Nah, untuk penjelasan
Mengenai fase-fase dalam menstruasi ini bisa sembari dilihat gambar di samping. Nah, untuk fase yang pertama yaitu fase proliferase atau fase folikuler. Nah, fase folikuler ini dimulai ketika hipotalamus mengirimkan sinyal ke kelenjar pituitari untuk melepaskan hormon pelepas gonadotropin atau GnRH. Hormon GnRH ini akan mendorong kelenjar hipofisis untuk meningkatkan kadar hormon lutein atau hormon LH dan FSH untuk merangsang perkembangan sekitar 15-20 sel telur di dalam ovarium. Nah, fase folikuler ini dimulai dari hari pertama sampai kadar LH meningkat dan terjadi pelepasan sel telur atau dikenal dengan peristiwa ovulasi. Sel telur ini berada di dalam kantong masing-masing yang disebut dengan folikel. Nah, setiap folikel mengandung sel telur yang belum matang. Lalu folikel yang matang akan memicu lonjakan estrogen untuk menebalkan lapisan rahim. Lapisan rahim yang menebal ini berguna untuk menciptakan lingkungan yang kaya nutrisi bagi embrio atau bakal janin untuk dapat tumbuh. Pada saat estrogen meningkat, produksi FSH juga dihentikan dan merangsang hipofisis untuk menghasilkan hormon LH. Hormon LH ini berperan untuk merangsang pemasakan follicle graft untuk melakukan ovulasi. Umumnya ovulasi ini terjadi pada hari ke-14 dari siklus menstruasi. Kemudian akhir dari fase folikuler ini yaitu terjadinya lonjakan hormon LH yang sangat meningkat yang menyebabkan terjadinya proses ovulasi. Nah, untuk fase yang kedua yaitu fase ovulasi. Ovulasi ini merupakan proses ketika ovarium melepaskan satu sel telur yang telah matang. Fase ovulasi ini biasanya dimulai sekitar 14 hari setelah fase folikuler. Peningkatan hormon estrogen dari folikel menyebabkan folikel dominan melepaskan sel telur dari dalam ovarium. Kemudian sel telur yang telah dilepaskan ini akan ditangkap oleh fimbre. Fimbre kemudian menyapu telur masuk ke dalam tuba falopi. Nah, selama tahap ini terjadi peningkatan jumlah dan kekentalan lendir serviks. Jika melakukan hubungan intim pada masa ovulasi, lendir yang kental tersebut akan menangkap sperma dan membantunya bergerak ke atas menuju sel telur hingga terjadinya fertilisasi. Untuk fase yang ketiga yaitu fase luteal. Nah, fase luteal ini dimulai tepat setelah ovulasi. Setelah sel telur dilepaskan, folikel yang kosong akan berkembang menjadi struktur yang baru yang disebut dengan corpus luteum. Nah, corpus luteum ini akan mengeluarkan hormon progesteron yang diikuti oleh penurunan kadar hormon FSH, estrogen, dan LH. Hal ini berguna untuk mempersiapkan uterus agar siap ditempati oleh embrio. Nah, jika sperma telah memfertilisasi sel telur atau jika terjadi proses pembuahan, telur yang telah dibuahi akan melewati tuba falopi, kemudian akan turun ke uterus dan melakukan proses implantasi. Sedangkan jika tidak terjadi pembuahan, sel telur tersebut akan melewati uterus, kemudian mengering dan meninggalkan tubuh sekitar 2 minggu kemudian melalui vagina. Nah, dikarenakan dinding uterus tidak dibutuhkan untuk menopang kehamilan, maka lapisan dindingnya akan rusak dan luruh, disertai dengan darah dan jaringan dari dinding uterus bergabung untuk membentuk aliran menstruasi. Nah, pada fase menstruasi ini terjadi peluruhan lapisan endometrium disertai dengan pengeluaran darah. Pada fase ini terjadi kembali peningkatan kadar dan aktivitas hormon-hormon FSH dan estrogen yang disebabkan karena tidak adanya hormon LH dan pengaruhnya karena produksinya telah dihentikan oleh peningkatan kadar hormon progesteron secara maksimal. Nah, pembahasan berikutnya yaitu mengenai menstruasi pada primata. Primata non-manusia seperti kera besar, monyet dunia lama, kera kecil, dan monyet dunia baru memiliki siklus menstruasi yang serupa pada beberapa spesiesnya dengan adanya beberapa perbedaan kecil.
Nah, lamanya siklus menstruasi pada primata ini sekitar 21-37 hari dengan durasi menstruasi 2-4 hari dan pola hormonal antar spesiesnya sama, yaitu pola progesteron hampir identik ditandai dengan peningkatan konsentrasi selama fase luteal. Nah, sedangkan untuk perbedaan siklus menstruasi pada tiap-tiap spesies ini bisa dilihat pada pola estrogennya, yaitu pada beberapa spesies misalnya babon, kera, atau monyet kapucin hanya terdapat satu puncak estrogen selama ovulasi, sementara pada spesies lain seperti simpanse dan monyet spider, puncak estrogennya meningkat lagi selama fase luteal. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai siklus estrus. Pada hewan yang mengalami siklus estrus, selama satu siklus tersebut, hewan betina siap menerima hewan jantan untuk kawin hanya dalam waktu yang singkat, yaitu pada masa ovulasi. Nah, selain itu, siklus estrus ini ditandai dengan dinding saluran reproduksi pada akhir siklus estrus tidak mengalami disintegrasi dan tidak luruh, sehingga tidak ada pendarahan. Nah, siklus estrus ini terjadi pada mamalia non primata, contohnya yaitu pada tikus. Nah, untuk tahapan dari siklus estrus ini terdiri atas 4 tahap atau 4 fase, yaitu ada fase proestrus, estrus, metestrus, dan diestrus. Nah, untuk fase yang pertama yaitu fase proestrus. Fase proestrus ini merupakan fase sebelum estrus, yaitu periode di mana folikel ovarium tumbuh menjadi folikel de Graaff di bawah pengaruh FSH atau follicle stimulating hormone. Nah, fase proestrus ini terjadi atau berlangsung selama 12 jam. Setiap folikel mengalami pertumbuhan yang cepat selama 2-3 hari sebelum estrus. Pada fase proestrus ini, sistem reproduksi memulai persiapan untuk melepaskan ovum dari ovarium. Nah, kemudian terjadi sekresi estrogen dalam darah yang semakin meningkat. Nah, sehingga akan menimbulkan perubahan-perubahan fisiologis dan saraf, disertai dengan kelakuan birahi pada hewan-hewan betina. Perubahan fisiologis yang terjadi pada fase proestrus ini yaitu meliputi perubahan pertumbuhan folikel, meningkatnya pertumbuhan endometrium, uterus, dan serviks. Kemudian fase yang kedua yaitu fase estrus. Estrus ini merupakan fase yang ditandai oleh penerimaan pejantan oleh hewan betina untuk berkopulasi. Fase estrus ini berlangsung selama 12 jam. Folikel de Graaff membesar dan menjadi matang serta ovum mengalami perubahan-perubahan ke arah pematangan. Pengaruh kadar estrogen pada fase estrus ini akan meningkat, sehingga aktivitas hewan menjadi tinggi. Ovulasi hanya terjadi pada fase estrus dan terjadi menjelang akhir siklus estrus. Nah, kemudian fase yang ketiga, fase metestrus. Nah, metestrus ini merupakan periode segera sesudah estrus di mana corpus luteum bertumbuh cepat dan sel granulosa folikel yang telah pecah di bawah pengaruh LH dan adenohipofisis. Nah, fase metestrus ini berlangsung selama 21 jam. Metestrus ini sebagian besar berada di bawah pengaruh progesteron yang dihasilkan oleh corpus luteum. Nah, progesteron ini akan menghambat sekresi FSH dan adenohipofisis sehingga menghambat pembentukan folikel de Graaff dan mencegah terjadinya estrus. Nah, kemudian uterus mengadakan persiapan untuk menerima dan memberi makan embrio selama metestrus. Nah, uterus menjadi agak lunak karena pengendoran otot uterus menjelang pertengahan sampai akhir metestrus. Nah, kemudian yang terakhir yaitu fase diestrus. Fase diestrus ini merupakan fase terakhir dan terlama dalam siklus estrus ternak-ternak dan mamalia. Fase ini berlangsung selama 48 jam. Pada fase ini, corpus luteum menjadi matang dan pengaruh progesteron terhadap saluran reproduksi menjadi nyata.
endometrium lebih menebal dan kelenjar-kelenjar berhipertrofi. Kemudian serviks menutup dan lendir vagina mulai kabur dan lengket. Nah, selain itu selaput mukosa vagina akan pucat dan otot uterus mengendur. Endometrium dan kelenjar-kelenjarnya beregresi menjadi ukuran yang semula. Perkembangan folikel-folikel primer dan sekunder mulai terjadi dan akhirnya kembali ke fase proestrus. Nah, jadi estrus ini membentuk suatu siklus dari proestrus, estrus, metestrus, diestrus, kemudian kembali lagi ke fase proestrus. Nah, lalu pembahasan yang selanjutnya mengenai siklus estrus pada beberapa spesies. Nah, bisa dilihat siklus estrus pada beberapa spesies ini berbeda-beda. Nah, contohnya pada sapi. Fase proestrus pada sapi ini berlangsung selama 3 hari, sedangkan fase estrusnya berlangsung selama 12-24 jam. Fase metestrus yaitu 3-5 hari dan diestrus yaitu 13 hari. Sedangkan pada kuda, proestrus terjadi selama 3 hari, estrus 4-7 hari, metestrus 3-5 hari, dan diestrus 6-10 hari. Dan yang lainnya bisa dilihat pada tabel. Nah, selanjutnya yaitu mengenai kebuntingan dan kelahiran. Jika pada manusia, kebuntingan ini dikenal dengan kehamilan. Nah, yang pertama yaitu mengenai kebuntingan. Kebuntingan atau kehamilan atau pregnansi ini akan terjadi apabila ovum yang diovulasikan dapat dibuahi oleh sperma, serta mengalami perkembangan lebih lanjut melalui tahap blastula, gastrula, dan seterusnya. Apabila perkembangan embrio telah selesai, maka hewan muda atau bayi akan keluar dari tubuh induk. Pada golongan hewan mamalia, perkembangan embrio dan fetus terjadi di dalam alat reproduksi induknya sampai saat dilahirkan. Perkembangan di dalam uterus ini sangat dipengaruhi oleh nutrisi untuk pertumbuhan fetus dan penyesuaian dari induk sampai akhir kebuntingan. Lalu, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi lamanya kebuntingan. Jadi kebuntingan ini pada beberapa spesies waktunya berbeda-beda. Nah, hal tersebut dikarenakan yang pertama yaitu faktor yang berasal dari induk, kemudian faktor yang berasal dari fetus, faktor genetik, dan faktor lingkungan. Untuk faktor yang pertama yaitu faktor yang berasal dari induk. Nah, umur induk ini berpengaruh terhadap lamanya kebuntingan atau kehamilan pada spesies yang berbeda. Nah, contohnya pada domba yang berumur 8 tahun mempunyai waktu kehamilan 2 hari lebih lama dibandingkan domba yang berumur normal atau domba yang siap untuk melakukan kehamilan. Nah, sedangkan pada sapi muda lamanya waktu kebuntingan lebih pendek daripada sapi yang lebih tua. Nah, untuk faktor yang kedua yaitu faktor yang berasal dari fetus. Jumlah anak yang dikandung juga berpengaruh terhadap lamanya kehamilan. Pada kehamilan dengan jumlah fetus yang lebih banyak, maka umur kehamilan juga lebih pendek dari normal. Nah, contohnya pada sapi yang mengandung anak kembar, kelahiran akan lebih cepat yaitu sekitar 3-6 hari dibandingkan dengan yang mengandung anak tunggal. Nah, kemudian setelah itu jenis kelamin juga berpengaruh terhadap lama kehamilan. Nah, jenis kelamin anak jantan lebih lama 1-2 hari daripada anak betina. Nah, untuk faktor yang berikutnya yaitu faktor genetik. Nah, perbedaan lama kebuntingan terjadi di antara spesies. Nah, beberapa spesies hewan juga mengalami perbedaan lama waktu kehamilan karena anak yang dikandungnya merupakan hasil persilangan. Nah, contohnya pada kuda betina yang mengandung anak hasil persilangan dengan keledai, waktu kehamilannya lebih lama, yaitu 360-380 hari, daripada dengan mengandung anak dari hasil perkawinan dengan sesama kuda, yaitu hanya 320-360 hari.
Nah, kemudian faktor berikutnya yaitu faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini berpengaruh dalam mempengaruhi lamanya kebuntingan. Nah, faktor musim juga berpengaruh terhadap lama kehamilan. Waktu kehamilan pada kuda yang waktu perkawinannya pada akhir musim panas dan musim gugur lebih pendek daripada perkawinan pada awal musim semi. Nah, demikian juga waktu kehamilan lebih pendek sekitar 4 hari pada kuda yang diberikan pakan lebih baik dari yang biasa diberikan. Nah, jadi faktor lingkungan ini juga berpengaruh dalam menentukan lamanya kebuntingan. Nah, selanjutnya pada saat proses kehamilan akan terjadi beberapa perubahan pada organ reproduksi pada tubuh hewan betina. Nah, perubahan-perubahan itu antara lain yaitu perubahan pada vulva dan vagina, perubahan pada serviks, pada uterus, dan pada ovarium. Untuk perubahan yang pertama yaitu perubahan pada vulva dan vagina. Nah, sampai pertengahan kebuntingan akan terjadi perubahan-perubahan pada saluran alat reproduksi, terutama pada vulva dan vagina. Nah, pada vulva ini akan mengalami pembekakan dan vaskularisasi juga akan meningkat. Nah, selanjutnya yaitu pada serviks. Selama masa kebuntingan, perkembangan fetus di dalam uterus ditahan oleh os eksternal dari serviks. Nah, sehingga terjadi lendir kental sebagai penutup kanalis cervicalis. Ini disebut sebagai lendir penyumbat kebuntingan. Lendir ini akan meleleh ketika mendekati waktu kelahiran. Lalu organ berikutnya yaitu pada uterus. Nah, sejalan dengan masa kebuntingan, uterus secara bertahap juga akan berkembang, membesar sesuai dengan perkembangan fetus. Tetapi miometrium tidak berkontraksi, sehingga tidak menimbulkan penekanan. 3 fase yang dialami pada perkembangan uterus yaitu proliferasi, pertumbuhan dan peregangan, dan yaitu proliferasi, pertumbuhan, dan peregangan. Nah, proliferasi ini pada sel-sel endometrium terjadi sebelum implantasi blastosis yang dicirikan dengan persiapan pemekaan terhadap progesteron pada endometrium. Nah, kemudian organ selanjutnya yaitu pada ovarium. Corpus luteum pada kebuntingan ini dipertahankan sebagai corpus luteum graviditatum atau corpus luteum verum. Nah, akibatnya pada saat ini siklus birahi tidak terjadi. Pada beberapa sapi, estrus tetap terjadi meskipun dalam masa kebuntingan awal. Hal ini dikarenakan tetap terjadi perkembangan folikel pada ovariumnya. Sedangkan pada kuda terdapat perkembangan 10-15 folikel pada ovariumnya, yaitu pada hari ke-40 sampai 160 kebuntingan. Nah, folikel-folikel ini akan mengalami luteinisasi menjadi corpus luteum aksesoris. Pada sapi, corpus luteum ini akan dipertahankan selama masa kebuntingan. Tetapi pada kuda, semua corpus luteum yang telah terbentuk akan mengalami regresi pada bulan ke-7 dari masa kebuntingan. Nah, selanjutnya bisa dilihat mengenai perbedaan lamanya kehamilan pada beberapa hewan. Yaitu contohnya di sini ada pada domba. Nah, perbedaan kehamilan pada domba ini yaitu lamanya kehamilan pada domba yaitu 148 atau 140 sampai 159 hari. Nah, sedangkan pada kuda dengan spesies Arabian yaitu memiliki rata-rata lama kebuntingan 337 atau sekitar 301 sampai 371 hari. Nah, sedangkan pada kuda Belgian yaitu memiliki rata-rata lama kebuntingan 335 hari atau 304 sampai 354 hari. Nah, untuk spesies lainnya bisa dibaca pada tabel. Nah, untuk pembahasan yang berikutnya yaitu mengenai kelahiran atau parturisi. Kelahiran atau parturisi ini merupakan pengeluaran individu baru atau muda dari tubuh induk. Nah, proses kelahiran ini diawali dengan kontraksi peristaltik uterus yang reguler, dibarengi dengan dilatasi serviks yang progresif. Nah, untuk tahapan kelahiran.
Nah, untuk tahapan kelahiran ini terdiri dari fase dilatasi serviks, pengeluaran fetus, dan pengeluaran membran fetus. Untuk faktor yang memicu kelahiran tidak diketahui dengan jelas, akan tetapi proses tersebut diduga diawali dengan adanya relaksin. Relaksi ini sangat diperlukan untuk meningkatkan keluasan atau fleksibilitas jaringan daerah panggul atau bagian pelvis dan pelebaran mulut rahim serta leher rahim yang merupakan jalan lahir. Nah, untuk tahapan yang pertama yaitu dilatasi serviks atau pelebaran serviks. Nah, dilatasi serviks ini merupakan salah satu faktor yang menghasilkan refleks pengeluaran hormon oksitosin dari hipotalamus. Selanjutnya, hormon oksitosin ini akan merangsang otot rahim untuk berkontraksi, sehingga individu muda dapat terdorong turun ke jalan lahir. Nah, turunnya individu muda ini ke jalan lahir akan menyebabkan serviks, bahkan dinding vagina juga akan semakin meregang. Nah, tahap dilatasi serviks ini dimulai dari kontraksi uterus sampai serviks berdilatasi penuh hingga vagina. Nah, selama tahap dilatasi serviks ini, induk akan menunjukkan perilaku gelisah, kecepatan denyut nadi dan pernafasan juga akan meningkat. Nah, untuk yang kedua yaitu pengeluaran fetus. Keadaan serviks yang semakin meregang akan mendorong refleks pengeluaran oksitosin dalam jumlah yang lebih banyak. Nah, sehingga kontraksi dinding uterus akan semakin kuat. Nah, keadaan ini akan terus berlangsung sampai akhirnya hewan muda akan terdorong sepenuhnya dari dalam rahim dan terjadilah kelahiran. Nah, ketika saat melahirkan, induk akan berbaring dan mengeden. Nah, kemudian selaput aleatorion akan robek, sehingga menyebabkan keluarnya cairan dari vulva. Selanjutnya amnion robek dan fetus keluar. Untuk tahapan yang selanjutnya yaitu pengeluaran membran fetus. Pada saat pengeluaran membran fetus, kontraksi uterus mulai menurun. Nah, setelah pengeluaran fetus diikuti dengan pengeluaran membran, ketegangan induk menurun. Kemudian filihorion terlepas dari kripta dan induk mengeden akan mendorong membran fetus keluar. Nah, dari ketiga tahap kelahiran tersebut, waktu yang dibutuhkan pada tahap pengeluaran fetus merupakan waktu yang paling cepat atau waktu yang tercepat. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang pertama yaitu mengenai menopause. Nah, pertama untuk pengertian menopause. Menurut Loba, menopause didefinisikan sebagai periode menstruasi yang terakhir. Karena berhentinya haid sangat bervariasi dan banyak gejala yang berhubungan dengan menopause yang muncul sebelum berhentinya haid, sehingga jarang terdapat waktu yang tepat untuk menentukan kapan terjadinya menopause. Nah, sedangkan menurut Fried dan Sperov, menopause adalah suatu titik dalam suatu waktu ketika menstruasi berhenti secara permanen yang timbul karena hilangnya aktivitas ovarium. Nah, menurut penelitian ilmuwan seperti yang dilansir dari Life Science, ditemukan bahwa tingkat kesuburan reproduksi hewan juga akan menurun seiring dengan bertambahnya usia. Nah, namun untuk sebagian besar hewan, reproduksi akan berlanjut sampai usia tua dan kematian meski lebih menurun. Kemudian di beberapa dekade terakhir, ilmuwan membuktikan bahwa menopause atau masa pasca reproduksi juga terjadi pada banyak spesies hewan. Nah, misalnya ikan gupis, yaitu salah satu hewan yang mengalami versi menopause pada ikan. Nah, menurut satu penelitian, ditemukan bahwa rata-rata 13,6% jumlah keseluruhan kehidupan gupis terbawa dalam tahap pasca reproduksi. Nah, faktanya, menopause semacam itu juga banyak ditemukan pada ikan, burung, mamalia, dan invertebrata atau hewan tanpa tulang belakang. Namun demikian, untuk sebagian besar spesies, hewan tidak hidup lebih lama lagi setelah mereka berhenti bereproduksi.
Menopause tampaknya adalah keadaan yang berkaitan dengan penangkaran. Contohnya seperti pada ikan gupis ini, yang terjadi hanya pada beberapa individu, bukan kepada seluruh spesies. Nah, hal berbeda terjadi di antara vertebrata. Contohnya, dua spesies paus yang bergigi hidup lama setelah menopause. Yang pertama yaitu paus pembunuh betina yang bereproduksi antara usia 12 dan 40 tahun, namun dapat bertahan sampai usia lebih dari 90 tahun. Sementara paus pilot bersirip pendek betina bereproduksi antara usia 7 dan 35 tahun dan hidup sampai usia 60 tahun. Nah, selanjutnya yaitu teori umum menopause. Nah, teori paling umum di balik menopause ini disebut hipotesis nenek. Nah, singkatnya dijelaskan bahwa betina itu mungkin berhenti berkembang biak lebih awal untuk membantu anak dan cucu mereka bertahan dan bereproduksi. Nah, hal ini tentu saja tampak benar pada populasi orca, yakni paus pembunuh. Nah, di mana orca betina yang lebih tua adalah pewaris pengetahuan dari ekologis, terutama ketika harus menemukan makanan. Nah, menariknya gajah juga termasuk hewan yang matriarki alias peran betinanya ini lebih dominan dalam pola hubungan keluarga. Nah, namun mereka tidak mengalami menopause. Perbedaannya terletak pada bagaimana kelompok dibangun pada suatu spesies hewan. Kemudian, teori lainnya mengatakan bahwa ada persaingan untuk mendapatkan sumber daya. Penelitian pada orcas menunjukkan bahwa ketika dua generasi paus pembunuh dalam kelompok yang sama berkembang biak secara bersamaan, betina dari generasi muda ini lebih berpeluang meninggal. Nah, hal tersebut mungkin karena betina muda hanya berfokus pada anak mereka, sedangkan betina yang lebih tua harus membesarkan anak mereka sendiri dan cucu mereka. Untuk materi selanjutnya yaitu ereksi dan ejakulasi. Yang pertama, ereksi merupakan kejadian yang menjadi prasyarat berhasilnya kopulasi atau hubungan seksual pada hewan yang memiliki penis atau hemipenis. Contohnya pada mamalia dan reptilia. Nah, meskipun ereksi penis tampaknya terjadi dengan cepat, hal itu merupakan proses yang rumit yang membutuhkan kerjasama banyak sistem di dalam tubuh. Proses itu dimulai dari otak, sistem saraf, pembuluh darah, sampai hormon turut dilibatkan dalam fungsi tubuh yang spesifik ini. Nah, salah satu yang amat berperan untuk membuat penis ereksi adalah NO atau nitrogen oksida. NO ini dihasilkan dari oksigen dan L-arginin di bawah kontrol sintase nitrik oksida. Pada jantan dari beberapa jenis mamalia seperti kelelawar dan karnivora, penis mengandung tulang bakulum yang membantu memberikan kekakuan untuk senggama. Nah, ketika penis kuda dan anjing berereksi, terjadi penambahan diameter maupun panjang sebab spesies ini mempunyai jumlah jaringan erektil atau jaringan cavernosus yang relatif besar dibandingkan dengan jumlah tunika albuginea dan jaringan ikat. Sedangkan ereksi penis pada ruminansia dan babi terutama terjadi dengan meluruskan flexura sigmoidea. Nah, walaupun turgiditas bertambah, panjang dan diameternya tetap hampir sama dengan kondisi relaksasi, sebab jumlah jaringan erektil lebih sedikit jika dibanding dengan jumlah jaringan. Nah, selanjutnya yaitu ejakulasi. Ejakulasi merupakan suatu gerak refleks yang menggosongkan epididymis, uretra, dan kelenjar-kelenjar kelamin aksesori pada jantan. Nah, emesi dan ejakulasi adalah puncak dari aksi seksual jantan. Untuk selanjutnya yaitu kontrasepsi. Kontrasepsi berasal dari kata kontra yang berarti mencegah atau menghalangi dan konsepsi yang berarti pembuahan atau pertemuan antara sel telur dengan sperma. Jadi, kontrasepsi dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat pertemuan antara sel telur dengan sperma. Kontrasepsi dapat menggunakan berbagai macam cara, baik dengan menggunakan hormonal, alat, ataupun melalui prosedur operasi. Nah, kontrasepsi memungkinkan pengendalian populasi satwa liar di Taman Nasional
dan kawasan lain yang tidak mengizinkan perburuan, penangkapan, atau peracunan. Studi tentang kontrasepsi satwa liar ini dimulai pada tahun 1950-an. Kemudian pada tahun 2012, upaya manajemen untuk mengontrol populasi yang berkeliaran bebas dengan kontrasepsi hampir tidak berjumlah 2 digit, termasuk 6 populasi kuda liar, 3 populasi rusa berekor putih, dan 2 populasi gajah Afrika. Nah, untuk selanjutnya yaitu kriteria ideal untuk kontrasepsi satwa liar, meliputi yang pertama tidak ada efek samping yang dapat diterima pada fisiologi, perilaku, kesejahteraan satwa liar. Kemudian yang kedua, efektif bila diberikan dalam dosis tunggal. Kemudian yang ketiga, menjadikan semua atau sebagian besar hewan tidak subur selama sisa hidup mereka. Dan yang keempat, idealnya itu mencegah reproduksi pada kedua jenis kelamin. Tetapi apabila hanya menghambat kontrasepsi pada betina juga, itu bisa dikatakan berhasil. Kemudian kriteria ideal untuk kontrasepsi satwa liar yang selanjutnya yaitu tidak mengganggu kehamilan atau menyusui sebelumnya. Kemudian murah, dapat dikirim dari jarak jauh, tidak memasuki rantai makanan. Dan yang selanjutnya spesies spesifik dan stabil dalam berbagai kondisi lapangan. Nah, selanjutnya efektivitas dari kontrasepsi. Nah, dalam populasi bebas, kontrasepsi umumnya dianggap efektif jika 50-60% hewan yang dirawat steril, karena pengelola mencoba untuk mengontrol tingkat reproduksi secara umum. Bukan apakah setiap hewan bereproduksi. Nah, efektivitas kontrasepsi dalam mengontrol jumlah penduduk ini bervariasi dari waktu ke waktu. Jika angka kematian lebih tinggi, maka kontrasepsi akan tampak lebih efektif. Nah, imigrasi dan imigrasi juga dapat meningkatkan atau menurunkan keefektifan kontrasepsi dalam mengendalikan populasi dan dapat bervariasi dari waktu ke waktu karena perubahan kondisi di tempat lain. Faktor-faktor seperti daya tanggap terhadap pengobatan, akses terhadap hewan, dan kelangsungan hidup alat kontrasepsi juga berubah seiring waktu. Spesies yang berkembang biak secara sembarangan adalah spesies di mana jantan kawin dengan banyak betina dan betina kawin dengan banyak jantan. Sehingga setiap hewan yang tidak menggunakan kontrasepsi dapat dengan mudah menemukan pasangan yang sama suburnya. Nah, kemudian untuk pilihan kontrasepsi, secara umum, lebih banyak pilihan kontrasepsi untuk betina daripada jantan. Kontrasepsi untuk betina mungkin lebih mudah karena betina menghasilkan lebih sedikit gamet pada interval yang berbeda. Nah, selain itu, banyak bentuk kontrasepsi satwa liar yang didasarkan pada kontrasepsi manusia, yang cenderung digunakan oleh perempuan karena alasan budaya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yesi Silawati sebagai pemateri keempat akan memaparkan mengenai sistem reproduksi invertebrata. Kelangsungan hidup suatu spesies sangat bergantung dari kemampuannya untuk berkembang biak atau memperbanyak diri. Hewan invertebrata menunjukkan keanekaragaman yang tinggi dalam pola reproduksi dan perkembangannya, jauh melebihi apa yang dimiliki oleh hewan vertebrata. Sistem reproduksi pada invertebrata dibagi menjadi dua. Yang pertama ada reproduksi aseksual dan yang kedua ada reproduksi seksual. Nah, reproduksi aseksual akan menghasilkan keturunan yang sama pola genetiknya dengan induknya. Reproduksi aseksual tidak memerlukan pembentukan sel telur oleh betina. Sedangkan pada reproduksi seksual membutuhkan induk jantan dan juga induk betina. Reproduksi jenis ini melibatkan pembuahan atau penyatuan antara kedua sel gamet jantan dan juga betina. Nah, untuk yang selanjutnya, perkembangbiakan secara aseksual pada hewan invertebrata. Yang pertama, membelah diri atau pembelahan biner, yaitu pembelahan diri dari satu sel menjadi dua sel baru.
misalnya terjadi pada protozoa. Yang kedua, ada fragmentasi, yaitu pemisahan sebagian sel dari suatu koloni dan selanjutnya membentuk koloni sel baru. Contohnya pada Polpox. Yang ketiga ada sporulasi atau pembentukan spora, misalnya Plasmodium, yaitu penyebab malaria pada fase oosit. Oosit akan membelah dan selanjutnya akan menghasilkan sporozoid. Yang keempat ada pembentukan tunas, misalnya pada hewan hidra dan porifera. Yang kelima ada regenerasi, yaitu sebagian tubuh terpisah dan selanjutnya bagian tadi dapat tumbuh kembali menjadi individu baru yang lengkap, misalnya pada planaria dan juga bintang laut. Dan selanjutnya, perkembangbiakan secara seksual pada hewan invertebrata. Pada reproduksi seksual tidak selalu terjamin pembuahan, namun kadang-kadang dapat terbentuk individu baru tanpa adanya pembuahan, sehingga reproduksi secara kawin pada hewan invertebrata dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, tanpa pembuahan, yaitu pada peristiwa parthenogenesis, sel telur tanpa dibuahi dapat tumbuh menjadi individu baru. Yang kedua, dengan pembuahan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada konjugasi. Ini terjadi pada invertebrata yang belum jelas alat reproduksinya. Yang kedua ada anisogami, yaitu peleburan dua sel kelamin yang tidak sama besarnya, misalnya peleburan mikrogamet dan makrogamet pada Plasmodium. Selanjutnya, beberapa pola reproduksi pada avertebrata. Nah, yang pertama ada protozoa. Protozoa memiliki dua cara dalam berkembang biak yang dilakukan, yaitu secara aseksual maupun seksual. Reproduksi secara aseksual dilakukan dengan cara membelah diri menjadi dua, pertunasan eksternal atau internal. Pembelahan menjadi dua dapat terjadi secara melintang atau membujur, sedangkan pembelahan menjadi banyak biasanya dimulai dari inti sel, kemudian diikuti pembelahan individu. Nah, pada protozoa air tawar yang hidup secara bebas, sebagian besar memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri terhadap kondisi lingkungan yang buruk dan juga ekstrim. Salah satu caranya itu dengan membentuk siste atau sis yang tahan terhadap kekeringan, dingin ataupun panas. Nah, sebagian besar protozoa air tawar dilindungi oleh selubung sebagai rumah atau cangkang yang terbuat dari selulosa atau fosfoprotein. Nah, yang kedua ada porifera. Porifera juga melakukan reproduksi secara aseksual dan seksual. Dalam reproduksi aseksual, mereka melakukan regenerasi dan membentuk tunas atau gemula. Reproduksi seksual dilakukan dengan pembuahan atau penyatuan gamet jantan dan juga betina. Gamet jantan atau sperma dan gamet betina atau ovum dihasilkan oleh sel-sel berflagel yang disebut dengan koanosit. Yang ketiga ada Cnidaria atau Solenterata. Pola reproduksi pada Cnidaria dikenal dua generasi dalam siklus hidupnya, ialah generasi polip dan juga generasi medusa. Individu dari generasi polip adalah sesil atau menempel pada substrat. Sebaliknya, generasi medusa adalah perenang aktif. Pada hidrozoa, generasi polip adalah bentuk dewasanya dan secara aseksual akan membentuk tunas-tunas muda sebelum dilepas menjadi individu baru atau koloni baru. Tunas-tunas medusa dibentuk dari polip reproduktif atau gonangium, sedangkan larva planula pada Scyphozoa yang menempel pada substrat stoma berkembang menjadi strobila atau tunas medusa yang dibentuk secara aseksual. Nah, generasi medusa Scyphozoa adalah bentuk dewasanya. Pada Anthozoa tidak dikenal adanya generasi medusa. Generasi polip adalah bentuk dewasanya dan bereproduksi secara aseksual dengan membentuk tunas dan dengan fragmentasi. Yang keempat ada Platyhelminthes. Cacing ini bereproduksi secara aseksual dan seksual. Umumnya cacing pipi ini berumah satu atau monoceous, yang berarti terdapat dua gonad yang berbeda dalam satu tubuh individu hewannya. Reproduksi seksual ditandai dengan penyatuan gamet jantan dan betina di dalam tubuhnya atau fertilisasi internal. Nah, di sini ada gambar contoh mengenai daur hidup Phaseola hepatica. Nah, bisa dilihat pada gambar ya. Di dalam tubuh
sapi tersebut itu, kambing tersebut ada cacing dewasa yang terdapat pada hati hewan. Nah, lalu si hewan tersebut mengeluarkan feses yang mengandung telur dari Phaseola hepatica tersebut. Nah, setelah menjadi telur akan berkembang menjadi larva bersilia yang disebut dengan miracidium dan masuk ke dalam tubuh siput. Yang selanjutnya berkembang menjadi redia dalam sporokista. Nah, yang selanjutnya menjadi serkaria dalam redia yang hidup pada siput air tawar. Yang selanjutnya serkaria keluar dari siput menuju air atau tempat yang lembab. Nah, akan terus serkaria berenang gitu menuju rumput, dan rumput tersebut juga nanti akan dimakan lagi gitu oleh hewan dan terus seperti itu siklus hidup dari Phaseola hepatica. Yang selanjutnya ada cacing nematoda, itu dari Nematelmintes, berumah dua atau dioeceous, yang berarti organ kelamin jantan dan organ kelamin betina dimiliki oleh individu cacing yang berbeda. Hewan yang diesis umumnya bereproduksi secara seksual, bahkan cacing yang jantan secara morfologis berbeda dari cacing yang betina. Pembuahan dilakukan secara internal. Reproduksi aseksual jarang dikenal, dan jika ada dilakukan dengan cara fragmentasi, yang kemudian setiap potongan melakukan regenerasi untuk menjadi individu yang baru. Selanjutnya ada Annelida. Semua Annelida berkembang biak secara seksual. Fertilisasi terjadi di dalam tubuh atau internal, dan ada juga yang terjadi di luar tubuh atau eksternal. Annelida ada yang bersifat hermaprodit dan ada yang berkelamin terpisah. Maksud Annelida bersifat hermaprodit adalah masing-masing individu memiliki kelamin betina dan alat kelamin jantan. Yang selanjutnya ada Arthropoda. Reproduksi pada Arthropoda umumnya dilakukan secara seksual. Beberapa spesies insekta dan Branchiopoda melakukan parthenogenesis atau reproduksi aseksual karena ketiadaan hewan jantannya di alam. Nah, pada udang jantan, dua pasang kaki renang atau pleopod yang paling depan bermodifikasi menjadi gonopod. Organ ini berfungsi menyalurkan sperma ketika berkawin. Pasangan pleopod pada udang betina selain berfungsi untuk berenang, juga untuk tempat melekatnya telur-telur yang telah dibuahi sebelum menetas menjadi larva. Pada insekta atau serangga dijumpai tahap-tahap perkembangan larva atau ulat yang disebut instar. Nah, dalam daur hidupnya, serangga mengalami perubahan bentuk yang disebut dengan metamorfosis. Terdapat 3 macam metamorfosis pada serangga. Metamorfosis sempurna terjadi bila serangga ini mengalami 4 stadium dalam daur hidupnya, ialah telur, larva, pupa, dan dewasa. Contoh yang terkenal adalah pada kupu-kupu. Metamorfosis tak sempurna bila hanya mengalami 3 stadium saja, ialah telur, nimpa, dan dewasa. Contohnya pada belalang. Yang selanjutnya itu ada Echinodermata. Reproduksi aseksual biasa dilakukan beberapa spesies Asteroide dan Ophiuridae. Beberapa spesies Holoturoide menunjukkan replikasi aseksual. Umumnya kelompok Echinodermata adalah hewan yang diesis. Reproduksinya seksual dan fertilisasinya eksternal. Nah, simetri larvanya bilateral. Hal ini yang menyebabkan Echinodermata termasuk ke dalam golongan Bilateria. Nah, yang selanjutnya adalah kelainan gangguan reproduksi pada hewan. Nah, ini lebih terfokus pada hewan vertebrata, yaitu pada sapi. Nah, terdapat 2 kelainan, yaitu cacat anatomi saluran reproduksi dan gangguan fungsional. Cacat anatomi saluran reproduksi dibagi menjadi 2, yaitu ada cacat kongenital atau bawaan dan cacat perolehan. Untuk gangguan fungsional dibagi menjadi 4, ada sista ovarium, subestrus dan birahi tenang, anestrus, dan juga ovulasi tertunda. Yang selanjutnya ada cacat anatomi saluran reproduksi. Dibagikan menjadi 2, ada cacat kongenital. Gangguan karena cacat kongenital atau bawaan dari lahir dapat terjadi pada ovarium atau indung telur dan pada saluran reproduksinya. Gangguan pada ovarium meliputi hipoplasia ovaria, indung telur mengecil,
dan agenesis ovaria atau indung telur tidak terbentuk. Nah, hipoplasia ovaria merupakan suatu keadaan indung telur tidak berkembang karena keturunan. Hal ini dapat terjadi secara unilateral maupun bilateral. Apabila terjadi pada salah satu indung telur, maka sapi akan menunjukkan gejala anestrus atau tidak pernah birahi, dan apabila terjadi pada kedua indung telur, maka sapi akan steril. Secara parektal, indung telur akan teraba kecil pipi dengan permukaan berkerut. Agenesis merupakan suatu keadaan sapi tidak punya indung telur karena keturunan. Dapat terjadi secara unilateral salah satu indung telur atau bilateral pada kedua indung telur. Nah, yang kedua ada cacat perolehan. Cacat perolehan dapat terjadi pada indung telur maupun pada alat reproduksinya. Cacat perolehan yang terjadi pada indung telur diantaranya ada ovarian hemorhagie atau pendarahan pada indung telur, dan ooporitis atau radang pada indung telur. Nah, pendarahan indung telur biasanya terjadi karena efek sekunder dari manipulasi traumatik pada indung telur. Bekuan darah yang terjadi dapat menimbulkan adesi atau perlekatan antara indung telur dan busa ovaria. Busa ovaria atau oparo-bursal adhesions atau disebut dengan OBA. OBA dapat terjadi secara unilateral dan juga bilateral. Gejalanya sapi mengalami kawin berulang, sedangkan ooporitis merupakan keradangan pada indung telur yang disebabkan oleh manipulasi atau yang traumatik atau pengaruh infeksi dari tempat yang lain, misalnya infeksi pada opiduk atau saluran telur, atau infeksi uterus atau rahim. Gejala yang terjadi adalah sapi anestrus. Selanjutnya ada gangguan fungsional. Yang pertama ada sista ovarium. Status ovarium dikatakan sistik apabila mengandung satu atau lebih struktur berisi cairan dan lebih besar dibanding dengan folikel masak. Nah, penyebab terjadinya sista ovarium adalah gangguan ovulasi dari endokrin atau rendahnya hormon LH. Sedangkan faktor predisposisinya adalah herediter atau problem sosial dan diet protein. Adanya sista tersebut menjadikan folikel gegerap atau folikel masak tidak beropulasi atau anovulasi, tetapi mengalami regresi atau melebur, atau mengalami luteinisasi sehingga ukuran folikel meningkat. Nah, adanya degradasi lapisan sel granulosa dan menetap paling sedikit 10 hari. Nah, akibatnya sapi-sapi menjadi anestrus atau menjadi nymphomania. Penanganan dilakukan yaitu dengan 3 cara. Yang pertama, sista ovaria, itu prostaglandin jika hewannya tidak mengalami kehamilan. Yang kedua ada sista folikel, suntik HCG atau LH secara intramuskuler sebanyak 200 IU. Yang ketiga ada sista luteal atau PGHE 7,5 mg secara intrauterina atau 2,5 ml secara intramuskuler. Nah, yang selanjutnya ada subestrus dan birahi tenang. Subestrus merupakan suatu keadaan di mana gejala birahi yang berlangsung singkat atau pendek hanya 3-4 jam dan disertai ovulasi atau pelepasan telur. Birahi tenang merupakan suatu keadaan sapi dengan aktivitas ovarium dan adanya ovulasi, namun tidak disertai dengan gejala estrus yang jelas. Nah, yang ketiga ada ovulasi tertunda. Ovulasi tertunda atau delayed ovulation merupakan suatu kondisi ovulasi yang tertunda atau tidak tepat waktu. Hal ini dapat menyebabkan perkawinan atau IB tidak tepat waktu sehingga fertilisasi atau pembuahan tidak terjadi dan akhirnya gagal untuk hamil. Penyebab utama ovulasi tertunda adalah rendahnya kadar LH dalam darah. Nah, yang selanjutnya ada anestrus. Anestrus merupakan suatu keadaan pada hewan betina yang tidak menunjukkan gejala estrus dalam jangka waktu yang lama. Nah, tidak adanya gejala estrus tersebut dapat disebabkan oleh tidak adanya aktivitas ovaria atau akibat aktivitas ovaria yang tidak teramati. Nah, keadaan anestrus dapat diklasifikasikan berdasarkan penyebabnya. Yang pertama ada true anestrus atau anestrus normal. Nah, abnormalitas ini ditandai dengan tidak adanya aktivitas siklik dari ovaria. Penyebabnya karena tidak cukupnya produksi
gonadotropin atau karena ovaria tidak respon terhadap hormon gonadotropin. Secara parektal, pada sapi darah akan teraba kecil, rata, dan halus. Sedangkan kalau pada sapi tua, ovaria akan teraba irregular atau tidak teratur karena adanya korpus luteum yang regresi atau melebur. Nah, yang kedua ada anestrus karena gangguan hormon. Biasanya terjadi karena tingginya kadar progesteron atau hormon ketika hamil dalam darah atau akibat kekurangan hormon gonadotropin. Yang ketiga ada anestrus karena kekurangan nutrisi. Kekurangan nutrisi dapat menyebabkan gagalnya produksi dan pelepasan hormon gonadotropin, terutama FSH dan LH. Akibatnya ovarium tidak aktif. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.